Apa tujuan kita dalam berpuasa? Kita sebagai orang Kristen memiliki banyak alasan untuk berpuasa. Keuntungan dari berpuasa ialah untuk fisik dan rohani kita. Puasa tidak seharusnya dipandang sebagai hukuman atau penderitaan, tetapi kita seharusnya menganggap puasa sebagai bentuk kedisiplinan. Pertama kali Tuhan Yesus berbicara mengenai puasa ada di dalam kitab Matius 6 ayat 16-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sangat luar biasa ketika Tuhan Yesus mengetahui niat kita sebenarnya saat melakukan puasa. Walaupun puasa dapat bermanfaat untuk pelatihan roh kita, tetapi ada suatu syarat tertentu yang harus dilakukan supaya bisa mendapatkan manfaat secara keseluruhan. Besarnya manfaat yang didapatkan, maka banyak dari kita yang berpuasa dengan alasan yang salah. Ketika banyak orang berpuasa supaya dilihat orang lain sebagai orang Kristen yang kudus, Yesus berkata bahwa kita berpuasa bukan supaya dipuji orang. Tuhan tidak menyukai jika karena berpuasa kita mencuri kemuliaan Tuhan karena kita kenyang akan pujian. Lukas 18 ayat 10-14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri sambil berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tuhan Yesus mengkisahkan perbandingan orang Farisi dan orang biasa dalam berpuasa. Orang Farisi itu menyombongkan diri di hadapan Allah karena telah berpuasa 2 kali seminggu dan telah memberikan 1/10 dari penghasilannya. Terkadang kita berpuasa hanya karena kita meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi seharusnya puasa dilakukan secara berkala untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk mencari keuntungan saja. Puasa juga salah satu cara kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi, puasa seharusnya berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat pada berkat-berkat Tuhan. Tuhan lebih penting dan terutama daripada berkat-berkat-Nya. Salah satu tujuan kita berpuasa juga supaya mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ada tertulis di Matius 1 ayat 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus pada saat itu berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Tuhan Yesus tahu apa yang Bapa mau. Dia mendengarnya dari Roh Allah tersebut. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia berdoa dan berpuasa terlebih dahulu. Tidaklah heran ketika dia keluar dari padang gurun, dia mendapatkan kuasa dari Roh Allah yang begitu luar biasa. Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ketika kita berpuasa,
kita akan menjadi lebih peka akan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Puasa menempatkan kita dalam langkah-langkah yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Tuhan Yesus menampakkan dirinya di hadapan Saulus di Damaskus, ketika Saulus ingin menganiaya Tuhan dengan menganiaya umatnya pada saat itu. Setelah pertemuan itu, Saulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepadanya bahwa Tuhan akan memakai Saulus untuk mencapai tujuannya. Tetapi Saulus tidak bisa memulai pelayanannya sebelum para tetua dan petinggi agama pada waktu itu berdoa dan berpuasa untuk Saulus. Jadi, salah satu alasan berpuasa adalah untuk menemukan tujuan mulia Tuhan atas hidup Anda. Puasa membuat kita untuk menahan diri dari berbuat dosa. Puasa dapat membantu kita dengan memberikan kekuatan lebih untuk melawan godaan dan hawa nafsu. Kita akan lebih peka akan hadirat Tuhan dan membuat kita lebih berhati-hati dalam berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Puasa juga membantu kita untuk menahan keinginan daging, karena keinginan daging adalah dosa dan jauh dari kebenaran. Tetapi bukan berarti kita menghukum diri kita saat berpuasa. Ada perbedaan besar antara disiplin dan hukuman. Kuasa daging akan ditundukkan di bawah kendali Roh Allah ketika kita berpuasa. Pada akhirnya, puasa membuat hidup dalam kekudusan dan kesadaran akan hadirat Tuhan, membuat kita sanggup berdiri dalam kebenaran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan kita. Puasa tidak membuat kita menjadi kebal godaan, tetapi puasa memberikan kita kekuatan untuk sanggup menguasai diri atas segala godaan. Tuhan Yesus menguasai iblis ketika dia berpuasa 40 hari, 40 malam lamanya di padang gurun. Kekuatan roh kita akan naik ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan berpuasa. Jadi, puasa bukan untuk membantu pekerjaan Tuhan, tetapi untuk membantu kita yang penuh dengan kelemahan roh. Banyak orang Kristen berpikir bahwa jika berpuasa, Tuhan akan lebih mendengar kita dan akan mengabulkan segala permintaan doa kita. Ya memang, Tuhan menghargai usaha kita dalam berpuasa dan tetap akan memberkati kita. Tetapi puasa bukan untuk supaya Tuhan memberkati kita. Tuhan memang berkehendak supaya kita semua diberkati, tetapi puasa bertujuan untuk supaya kita lebih sensitif akan dosa dan lebih sensitif akan Roh Kudus. Dan buah dari berpuasa yang benar adalah pengendalian diri. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi, ketika kita berjalan dalam Roh Kudus dan tidak menuruti hawa nafsu daging, maka keinginan daging akan berkurang. Tujuan lain dalam berpuasa adalah untuk memastikan janji Tuhan atas hidup kita. Banyak dari kita yang memastikan janji Tuhan dengan masih mencari-cari dalam Alkitab. Lukas 2 ayat 36-38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya.
dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana adalah salah satu teladan bahwa pada masa tuanya ia sudah bertahun-tahun tidak pernah meninggalkan bait Allah. Di sana, Hana terus berdoa dan berpuasa. Pada akhirnya, Hana melihat Tuhan Yesus dengan matanya sendiri dan bersyukur kepada Bapa atas kesempatan yang diberikan. Sebelum Tuhan Yesus lahir, banyak orang Israel pada saat itu berdoa dan berpuasa, berharap akan datangnya Mesias. Kita juga bisa menantikan Tuhan dalam berpuasa, bahwa janji Tuhan akan nyata dalam hidup kita, keluarga kita, pelayanan, pernikahan, dan bangsa kita. Kita seharusnya berpuasa karena kita mencintai Tuhan. Puasa bukan hanya mendedikasikan waktu kita supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita, tetapi kita harus melihat bahwa puasa bisa mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berfokus pada Tuhan, ketika berpuasa, kita akan makin diberkati. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan akan semakin senang ketika kita mendedikasikan waktu kita untuk Tuhan. Tuhan juga ingin lebih dekat dengan kita melalui hubungan yang lebih mendalam lagi. Tuhan ingin sekali jika kita datang dan mendekat kepadanya. Ketika kita mengetahui jika Tuhan lebih menginginkan kita dan mencintai kita, tentu kita akan lebih ikhlas dan rela dalam menjalankan puasa kita. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin.